Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk mujahadah adalah ketika kita mengetahui atau mencari tahu tentang keutamaan-keutamaan waktu-waktu yang istimewa dan kita isi waktu itu dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari yang di majelis ini maupun yang tidak di majelis ini, rahimani wa rahimakumullah. Sejak kita diberi usia, ya, kita yang sudah paham ilmu, kita berbanyak amal soleh, dan kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mudah-mudahan masih merupakan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalian. Terus faedah dari hadis yang kita baca kali ini, tadi dinyatakan bahwasanya ini di kondisi seperti itu, bahwa Rasulullah SAW itu adalah ahyal laila, menghidupkan 10 hari akhir Ramadan, seluruh hari 10 hari akhir itu dihidupkan. Seperti itu, Pak. Sekarang pertanyaannya, ini yang diceritakan adalah bulan Ramadan. Bagaimana kemudian sholat Rasulullah SAW atau ibadah Rasul di luar bulan Ramadan? Ini jadi kita bahas. Hadis 98 kemarin, Aisyah juga yang menyatakan bahwa sampai apa? Kalau malam sholat itu sampai kakinya pecah. Ini kondisi Rasul di luar Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan, beliau 10 hari itu menghidupkan malam sepenuhnya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah sepenuh malam itu sholat malam? Tidak berhenti-berhenti? Ya, enggak lah. Karena ada satu riwayat Rasulullah SAW itu menerima tamu di masjid, istrinya bertamu di masjid, kemudian ketika ngobrol selesai, ya mungkin ya ngobrol kangen atau apa, ketika istrinya, salah satu istrinya Sayyidah Sofia ini diantar sampai ke beranda masjid pulang. Artinya dalam kegiatan iktikaf itu tidak melulu baca Quran dan tidak melulu sholat. Menghidupkan malam, seluruh malam ini mulai diawali maghrib. Jadi malam itu dalam ketentuan syara adalah mulai tenggelam matahari sampai terbit matahari. Jadi maghrib itu diawali dengan apa? Berbuka, kemudian mempersiapkan sholat maghrib, kemudian ya zikrullah, kemudian sholat isya, tarawih, tadarus, begitu. Bahkan kalaupun tidur malam itu, kalaupun tidurnya dalam kondisi tidur dalam rangka menghidupkan malam, mengisi malam itu dengan iktikaf. Jadi tidurnya orang iktikaf itu terhitung sebagai juga menghidupkan malam Ramadan, gitu. Wah, sholatnya sudah jangan ditanya, Rasulullah sholatnya seperti apa. Pernah sahabat ya, salah seorang sahabat ingin melihat, ingin mengikuti sholat Rasulullah di malam hari. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Rakaat pertama
Itu Rasul setelah baca Al-Fatihah, suratnya apa? Surat Al-Baqarah. Ketika surat Al-Baqarah itu dibaca ayat demi ayat, ya sahabat ini menyangka ini paling akan berhenti di ayat ke-100. Tapi setelah ayat 100 terus sampai ayat ini berhenti, sampai nggak berhenti, sampai ayat ini habis, sahabat ini berpikiran ini paling akan berhenti satu surat Al-Baqarah. Tapi ternyata surat Al-Baqarah selesai, Rasulullah menyambung lagi suratnya itu di dalam surat itu, nyambung lagi surat An-Nisa, surat An-Nisa. Bukan Ali Imran, tidak, memang An-Nisa. An-Nisa, paling itu dia kan coba enteni itu bermakmum di belakang Rasulullah surat malam saat tadi. Ya. Akhirnya apa? Setelah An-Nisa selesai, dikirain selesai, ternyata disambung lagi Ali Imran. Masya Allah. Itu soal di luar Ramadan. Dan secara umum Rasulullah SAW sholatnya diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ya'lamu di surat Al-Muzammil itu ayat 20. Coba Robi sebutkan Inna Allah ya'lamu annaka. Inna Allah ya'lamu annaka taqumu adna sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya. Inna Allah ya'lamu annaka taqumu. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwa engkau sholat malam itu sholat malam hingga mendekati apa? dua per tiga malam, mendekati 2/3 malam atau setengahnya. Jadi demikianlah. Ini bahkan sudah dinas oleh Allah dalam firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan sifat atau aktivitas kegiatan Rasulullah SAW senantiasa seperti itu. Dan yang seperti itu, yang dilakukan oleh Rasul itu juga diikuti oleh orang-orang pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian istimewanya. Ini di luar Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan, Sayyidah Aisyah menyatakan demikian, bahwasanya Nabi SAW menghidupkan seluruh malam 10 malam di akhir Ramadan itu. Terus kemudian beliau juga membangunkan keluarganya dan juga untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah malam dan juga mengencangkan sarungnya. Ini maksudnya pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah termasuk kesungguhan atau termasuk mujahadah adalah apabila seseorang menggunakan waktu beribadah, ya, menggunakan waktu-waktu utama itu untuk beribadah. Jadi kita mengincar peluang. Jadi pelajaran yang pertama adalah termasuk mujahadah adalah ketika kita mengetahui atau mencari tahu tentang keutamaan waktu, keutamaan waktu yang istimewa, dan kita isi waktu itu dengan ibadah. Ini jadi Rasulullah SAW diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah 10 hari akhir. Beliau mengencangkan sarungnya, beliau bersungguh-sungguh dan beliau menghidupkan seluruh malam dengan iktikaf 24 jam sehari dalam 10 hari di masjid. Nah, ini mencontohkan pada kita bahwa kita pun seyogianya kalau ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah itu, kita harus mencari tahu waktu-waktu tidak hanya 10 hari Ramadan, kapan saja. Misalkan dalam keseharian Bapak sekalian, setiap usai sholat maghrib dan subuh ada zikir khusus yang itu fadilahnya besar yang tidak ada di waktu asar, waktu zuhur dan waktu isya. Yaitu setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan sebagaimana yang Nabi selalu ucapkan, istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ini yang khusus.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Dalam hal ini ada yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan ini dibaca sebelum seseorang yang sholat itu bergeser atau mengubah posisi kakinya. Jadi adik-adik saya sarankan amalkan ini, karena saya sering melihat orang itu kalau sudah sholat Assalamualaikum belum baca apa-apa sudah geser mundur lah, geser kemana lah, hemat sekali, terutama maghrib dan subuh. Lakukan ini dulu, ya, ambil keutamaan ini dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Barulah kalau mau geser mundur lah, menyamping lah, apalagi terus ke WC lah, begitu. Hemat sekali. Jadi di antara mujahadah adalah ketika seseorang mencari tahu tentang waktu-waktu yang istimewa, kemudian mengisi waktu istimewa itu untuk ibadah sesuai dengan keistimewaannya. Setiap maghrib sampai isya, Bapak Ibu sekalian, itu ya filosofi memang kita kondisikan untuk supaya tidak keluar dari tempat sholat. Jadi barang siapa yang menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya, itu ya, yang strategis itu antara waktu maghrib dan isya, karena mepet waktunya. Kalau mau keluar juga tanggung gitu ya. Itu sama seperti wadaliku riba. Jadi seperti orang pasukan jihad fisabilillah yang bertugas di tempat yang paling berbahaya, dan insya Allah pahalanya paling besar. Riba, pahala riba. Sesungguhnya pahala riba ini tidak hanya maghrib dan sampai isya, tetapi apabila orang menunggu waktu sholat dan sholat berikutnya, gitu. Tapi kalau mau menunggu waktu subuh dan sholat isya kan sepanoman, badannya nggak mungkin nggak pulang. Maka kita cari waktu-waktu ya, atau asar ke maghrib misalkan. Ini strategis, waktunya nggak begitu panjang. Terus kesempatan itu keluar, kesempatan subuh sampai suruh, sholat subuh berjamaah sampai suruh itu 1 jam, hanya 1 jam. Subuh terus tidak keluar, zikir kalau nggak ada kajian di baca Quran atau zikir dari subhanallah tidak apapun, kemudian terbit matahari, suruh sholat 2 rakaat. Ini setiap hari berlaku, subuh sampai suruh ini berlaku setiap hari. Jika kita sarankan Bapak yang tidak membiasakan ini di rumah, misalkan di musolanya, di masjid terdekat, minimal kalau Sabtu itu diusahakan. Kalau sudah setiap hari di musola atau di masjid terdekatnya sudah melakukan itu, ya sudah nggak apa. Sabtu tidak kita ambil peluang haji umrah itu tidak kita ambil, nggak masalah, karena sudah sehari-hari di tempat terdekat. Tapi kalau di tempat terdekat tidak melakukan, ini kan hemat. Mending datang ke sini, sholat subuhnya di sini, kemudian kajian seperti ini sampai subuh sholat, kan lumayan seminggu sekali, gitu Pak. Seminggu sekali naik haji, lumayan. Alhamdulillah Pak Sikit ya. Mohon maaf, sholat solihin setiap Sabtu ditinggal oleh Pak Sikit, padahal sekretaris tamu benar ditinggal. Lagi, kasihan tadi, kan sudah akad sampai Jumat kan sudah rutin ya, nggak apa-apa kalau sekali Sabtu saja nggak apa-apa. Iya, termasuk bentuk kesungguhan, mujahadah, perjuangan gitu. Banyak sekali zikir pagi petang itu al surah atau zikir pagi. Zikir pagi petang ini seperti tadi itu anak-anak setelah sholat yaitu melakukan zikir pagi. Mulai kulhu 3 kali, falak anas 3 kali, kemudian Allah mabika asfana, ayat kursi 1 kali gitu tau. Terus Sayyidul Istighfar, Masya Allah, Sayyidul Istighfar dari situ dan seterusnya. Zikir pagi dan petang itu hanya ada 2, zikir pagi petang. Kalau petang di sini kita jam 5 petang itu masuk majelis sudah, kemudian zikir petang, kemudian ngaji sambil nunggu sholat adzan maghrib. Kemudian pelajaran yang kedua, fikul hadis kedua adalah bahwasanya
yustahabu ihya'ul laili fi Ramadan. Sangat disukai atau sangat disunahkan, ditekankan buat bahwasanya menghidupkan malam di dalam bulan suci Ramadan. Karena peluangnya sudah nggak terkirakan, Pak. Ya, man qoma Ramadan, gitu ya, imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ada man qoma Lailatul Qadri, iman wa ihtisaban, Masya Allah, apabila didasarkan oleh iman dan mengharapkan kepada Allah, hanya kepada Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Ini Ramadan, fadilah fadilahnya luar biasa, dan kita bahas tuntas selama sebulan yang lalu dan setelahnya.